setelah perjalanan 1 jam lebih sampai juga di pos 4. Kita lanjut. Senang rasanya bisa sampai di pos 4 karena perjalanan dari pos 3 ke pos 4 memang cukup panjang dengan jarak 1,2 km. Setelah sampai di pos 4, kami istirahat sejenak lalu melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 5. Trek masih menanjak dengan kontur tanah yang sedikit basah. Jarak dari pos 4 menuju ke pos 5 tanjakan Asoy itu kurang lebih akan memakan waktu 30 menit sampai 45 menit. Ketemu orang. Enggak lah, titipin ke apa? Anwar sama Anwar di itu kan Putri. Oh iya. Cuaca yang tadinya cerah berubah sedikit demi sedikit menjadi agak mendung. Mungkin ini salah satu pertanda akan turun hujan. Pos 5, akhirnya kami sampai di pos 5. Setelah perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 kurang lebih memakan waktu 45 menit. Di pos 5 kami melihat ada satu tenda. Katanya sih mereka mau turun. Benar seperti yang dikatakan pendaki yang hendak turun ke bawah. Mereka berkata, banyak pohon tumbang, hati-hati ya. Benar saja. Di depan kami ada pohon tumbang yang benar-benar menghalangi akses jalan. Sehingga saya dan Rangga harus menurunkan tas carrier lalu mengangkatnya melewati pohon yang tumbang tersebut. Cukup merepotkan. Setelah melewati pohon tumbang, kami melanjutkan perjalanan. Tetapi cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi sedikit mendung. Mungkin ini pertanda akan turun hujan. Tidak lama, benar saja. Hujan perlahan turun, namun syukur tidak terlalu besar. Tapi kami memutuskan untuk menggunakan jas hujan. Setelah kami melewati tanjakan Asoy dengan kondisi sedikit hujan, akhirnya kami tiba juga di pos 6. Tempat kami akan mendirikan tenda dan ngecamp semalam sebelum nanti pagi kami akan summit ke puncak. Terlihat hanya ada satu tenda di sini. Mungkin itu 3 orang pendaki yang tiba lebih awal. Setelah selesai mendirikan tenda, akhirnya kami memasak dengan menu yang sederhana, yaitu Indomie goreng. Karena sedari tadi perut kami memang sudah keroncongan. Selesai makan, lalu kami minum kopi, ngobrol sebentar, lalu kami memilih untuk beristirahat. Karena kami tahu, sesuai rencana kami harus summit jam 3 pagi. Ini pakai nih. Rimba 3. Nih. Topi rimba. Lu mau ngecas? Apa ntar aja? Apa orang casnya habis? Ini masih ada. Siap-siap guys. Tenang dia. Parah ini. Pendaki lawas. Udah bapak-bapak. Begini sih aman. Capeknya doang kali ya. Sudah. Kamu silakan. Setelah persiapan selesai, kami bersiap untuk summit
di jam 3:10. Terasa sekali suasana sunyi karena tidak ada pendaki lain yang ikut summit kali ini. Jika melihat peta dari orang base camp, kami akan summit selama 3 jam dari pos 6 menuju ke puncak. Kondisi trek yang tadinya hutan tertutup berubah menjadi trek berbatuan dan menanjak. Kami harus hati-hati. Jika salah menginjak, bisa fatal dan berbahaya. Beberapa kali kami memilih untuk beristirahat. Selain untuk memulihkan tenaga, kami pun harus menenangkan pikiran. Karena summit di jam seperti ini, pikiran pun harus tetap dijaga agar tak waras. Alhamdulillah, mimpi gue walet. Treknya luar biasa, teman-teman. Perhitungan ternyata nggak jauh berbeda sama jalur-jalur di Gunung Ciremai lainnya. Meskinya ya? Gua walet. Untung ada Oreo. Mantap. Oreo kalau mau endorse silakan hubungi Spadi Project. Mantap. Banget ya. Gokil. Nggak minum dari kemarin. Setelah ini dari Gua Walet tinggal kita kurang lebih 0,3 km. Kalau di peta itu sekitar 30 menit. Tapi saya nggak percaya lagi ke peta untuk estimasi waktunya. Nggak ada yang pas, semuanya molor. Mungkin itu buat para pendaki yang top kali ya waktunya. Buat saya beda. Kita istirahat dulu supaya nunggu summit. Teman-teman yang mau nanjak ke Palutungan ataupun jalur Ciremai yang lain, persiapkan fisik kalian sebaik mungkin. Itu sih pesan saya. Kalau misalkan kondisi fisik kurang bagus, mending camping aja ataupun gunung yang lain. Jangan tinggal di sini. Senang rasanya, akhirnya kami tiba juga di Gua Walet di jam 5 pagi. Setelah perjalanan dari pos 6 menuju Gua Walet kurang lebih 1,5 jam. Perjalanan yang cukup melelahkan. Akhirnya di sini kami memilih untuk beristirahat sedikit lama, 10-15 menit. Karena kami tahu setelah ini perjalanan akan lebih berat menuju puncak. Meskipun jika melihat peta, perjalanan hanya akan ditempuh selama 30 menit. Setelah kami rasa cukup, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Perjalanan dari Gua Walet menuju ke puncak kurang lebih akan memakan waktu 30-45 menit. Semoga saja benar, karena
Trek bebatuan seperti ini sedikit menyulitkan langkah kami untuk terus melangkahkan kaki menuju ke puncak. Rasa senang, bahagia, haru, capek dan lelah semuanya bercampur aduk. Akhirnya kami tiba juga di puncak Gunung Ciremai. Setelah perjalanan dari pos 6 menuju ke puncak kurang lebih memakan waktu 3 jam. Alhamdulillah ya Allah, sampai puncak atap Jawa Barat Ciremai. Jai. Satu kata buat Ciremai. Maaf Masya Allah. Kamu indah sekali. Bahkan dia kalah indahnya sama kamu. Indahan Ciremai daripada dia. Puncak Ciremai itu ada 4 jalur. Kalau ini kalau via Apoy sini juga. Ya, kalau via Palutungan sini. Via Palutungan. Yes. Kalau Sadarehe sama Pindad ya. Kayaknya sono iya. Sono ada selam. Syukur alhamdulillah akhirnya kami bisa sampai di puncak Gunung Ciremai, atap Jawa Barat. Perjalanan yang di luar ekspektasi kami, karena menurut omongan teman-teman, jalur Palutungan itu lebih mudah jika dibandingkan dengan jalur yang lain. Tapi menurut kami, jalur Palutungan itu istimewa. Dengan perjalanan yang panjang dan trek yang menanjak, serta hutan yang masih asri, dan juga satwa-satwanya yang masih terlindungi. Kami bersyukur bisa ada di sini. Tak ada yang perlu disesali. Semuanya sudah dijalani. Jika ada yang kurang, hanya perlu diperbaiki. Kami bersyukur bisa merasakan alam di Gunung Ciremai yang masih asri. Karena pada dasarnya pendakian yang baik bukan hanya berada di puncak, melainkan bisa pulang dengan selamat. Kita tidak akan pernah mampu menaklukkan gunung, karena bukan gununglah yang kita taklukkan, melainkan ego di diri kita sendiri. Petualangan hanyalah tentang kerendahan hati, bukan tentang harga ataupun pembuktian diri. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video singkat ini. Salam dari kami, salam lestari, Senandung Pagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video perjalanan kami selanjutnya.